Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya TS Rahmat Karim, NIM 2414647. Di sini saya akan membahas kesimpulan dari pembahasan makalah isu bipatride, yaitu kewarganegaraan ganda dan apatrid tanpa kewarganegaraan. Dalam konteks sistem digitalisasi administrasi negara Indonesia, dalam 5 menit ke depan saya akan merangkum poin-poin utama dan rekomendasi kebijakan agar kita memahami tantangan, dampak, dan solusi yang perlu ditempuh. Pertama, kita perlu menyadari bahwa digitalisasi administrasi negara atau e-government menuntut data kependudukan yang akurat, lengkap, dan konsisten. Nomor induk kependudukan atau NIK menjadi tulang punggung sistem layanan publik, mulai dari pembuatan KTP elektronik, pendaftaran pendidikan, hingga program bantuan sosial. Namun, ketika seseorang memiliki status kewarganegaraan ganda bipatride atau bahkan tidak diakui sebagai warga negara manapun, atau yaitu apatrid, terjadi celah administratif yang berpotensi mengaruhi validitas data dan hak akses. Karena itu, memahami fenomena bipatride dan apatrid bukan sekadar soal legalitas di kertas, melainkan juga soal bagaimana mereka terlihat atau teraba oleh sistem digital yang kita bangun. Mari kita bahas dulu isu bipatride. Seorang bipatride adalah individu yang diakui sebagai warga negara oleh dua negara sekaligus. Misalnya, anak hasil perkawinan campuran. Secara hukum, Indonesia pada dasarnya tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa, kecuali pengecualian tertentu untuk anak-anak. Di sisi lain, banyak negara lain memperbolehkan anak-anak mempertahankan dua paspor secara otomatis setelah lahir. Tantangannya muncul ketika data kependudukan di Indonesia dirancang untuk satu NIK per orang. Jika seseorang memiliki dokumen sipil dari dua negara, bagaimana sistem Dukcapil memastikan bahwa hanya satu data yang valid tanpa integrasi data lintas negara? Potensi duplikasi atau inkonsistensi muncul, misalnya satu NIK terdaftar sebagai WNI, tetapi di server lain tercatat sebagai warga negara asing. Konsekuensinya adalah kesulitan dalam verifikasi layanan pemrosesan paspor, akses jaminan kesehatan, dan program bantuan. Selain itu, muncul pula risiko pelanggaran privasi jika data kewarganegaraan ganda bocor ke pihak luar yang tidak seharusnya. Selanjutnya, isu apatrid atau orang tanpa kewarganegaraan. Apatrid terjadi ketika seseorang tidak diakui sebagai warga oleh negara manapun. Misalnya, anak yang lahir di daerah perbatasan tanpa dokumen, atau orang yang kehilangan kewarganegaraan induknya karena status hukum orang tua yang tidak jelas. Dalam konteks digitalisasi, apatrid sama sekali tidak tercatat dalam basis data kependudukan. Ini berarti mereka tidak memiliki NIK, tidak dapat membuat KTP elektronik, dan karenanya terhambat mengakses layanan kesehatan, sekolah, pekerjaan formal, atau program pemerintah yang terotomasi. Sederhananya, di mata sistem digital, mereka invisible atau tidak ada. Akibatnya, hak-hak dasar mereka terabaikan, padahal secara sosial ekonomi, mereka tinggal dan berkontribusi seperti warga lain, tanpa penanganan khusus. Digitalisasi justru memperkuat marginalisasi karena dokumen elektronik merupakan syarat utama dalam hampir semua transaksi administrasi. Gabungan isu bipatride dan apatrid menciptakan dua sisi masalah. Bagi bipatride, potensi
duplikasi data, dan konflik hukum. Bagi apatrid, ketiadaan akses sama sekali. Dan sisi pelayanan publik, ini menciptakan kekacauan. Data ganda bisa menimbulkan penarikan ganda, subsidi atau tokoh masyarakat yang seharusnya punya hak jadi ditolak. Di sisi lain, apatrid justru terhalang total, seakan-akan tidak berhak atas apapun. Apalagi di era e-KTP, e-paspor, dan sistem pendaftaran berbasis online. Status kewarganegaraan menjadi pintu gerbang utama. Jika pintu gerbangnya rusak alias tidak disesuaikan dengan kondisi bipatride ataupun apatrid, maka seluruh ekosistem layanan digital akan terpengaruh. Misalnya, dalam verifikasi kartu Indonesia Sehat atau kartu Indonesia Pintar, apatrid tidak muncul di database dan otomatis tidak mendapat manfaat, padahal mereka sama-sama tinggal di Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa langkah kunci. Yang pertama, penyusunan modul khusus dalam sistem Dukcapil. Untuk bipatride, perlu ada modul input kewarganegaraan ganda yang mengizinkan data paspor dari kedua negara diverifikasi, integrasi API dengan kantor imigrasi, dan bila kemungkinan dengan catatan sipil luar negeri akan memastikan validasi status. Untuk apatrid, pemerintah bisa menerbitkan NIK sementara yang disebut NIK A atau NIK khusus apatrid dengan batasan layanan tertentu. Fokus pada akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dengan begitu, walau mereka belum berstatus warga negara Indonesia (WNI), mereka tetap tercatat dalam sistem sehingga bisa mengakses hak dasar. Yang kedua, pemutakhiran regulasi dan harmonisasi undang-undang. Undang-undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan amandemennya perlu direview agar secara eksplisit mengatur digitalisasi data bipatride. Misalnya, prosedur pencatatan anak hasil perkawinan campuran yang sudah berusia di atas 18 tahun. Regulasi tentang identitas untuk apatrid harus disinkronkan antara Kemenkumham, Direktorat Jenderal Kependudukan, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempermudah verifikasi dokumen alternatif seperti surat domisili atau surat keterangan imigrasi. Yang ketiga, pelatihan dan kapasitas SDM pelayanan publik. Petugas Dukcapil, kantor kelurahan atau desa, serta operator layanan digital harus dilatih memahami mekanisme input data bipatride dan verifikasi alternatif untuk apatrid. Tanpa pemahaman ini, sistem canggih sekalipun akan mengalami human error pada level input data. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat, khususnya komunitas perbatasan dan kelompok rentan apatrid, diperlukan agar mereka mengerti mekanisme pembuatan NIK khusus atau pendaftaran kewarganegaraan ganda. Demikian kesimpulan dari pembahasan makalah saya yang berjudul Isu Bipatride dan Apatrid dalam Sistem Digitalisasi Administrasi Negara. Intinya, digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses manual ke digital, tetapi juga memastikan inklusivitas bagi seluruh warga, termasuk mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda ataupun yang belum diakui sebagai warga negara. Dengan modul khusus, regulasi yang diperbarui, pelatihan petugas, teknologi yang tepat, dan monitoring berkelanjutan, kita dapat mewujudkan sistem administrasi yang aman, efisien, dan adil. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk upaya perbaikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.